Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa. Kita lanjutkan rangkaian informasi terkait dengan beberapa waktu lalu media sosial sempat dihebohkan oleh aksi seorang pria yang diduga menganiaya seekor kuda yang membuat geram warganet. Peristiwa ini diketahui terjadi di kawasan Gang Mukodar 3, Jalan Kebon Kopi, Kota Cimahi hari Minggu sore lalu. Nah, ini adalah videonya pemirsa. Jadi, ada seorang pria di dalam video ini yang diduga melakukan kekerasan terhadap seekor kuda, kemudian viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 28 detik ini, terlihat sang pria berbaju merah sedang memegang seekor kuda di sebuah tanah kosong. Tidak hanya itu, pria ini melakukan pemukulan pada kuda tersebut. Kuda yang kesakitan terlihat menjauh, namun kembali dikejar oleh pelaku dan kembali dilakukan penganiayaan dengan menyentak tali pengikat pada kuda berulang kali. Peristiwa ini terjadi di kawasan Gang Mukodar 3, Jalan Kebon Kopi, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, hari Minggu. Menurut keterangan warga setempat, penyiksaan berawal ketika kuda diduga kelelahan dan menolak untuk mengantarkan penumpang. Selain itu juga warga memastikan pelaku bukan warga sekitar namun sering datang. Saat ini pihak kepolisian dari sektor Cimahi Selatan sedang menindaklanjuti peristiwa ini untuk mendapatkan kebenaran. Awalnya dari sana, jadi itu kudanya biasa keliling komplek, ngangkut narik anak-anak kecil, jadi biasanya di atas jadi ke bawah karena emang anak-anaknya suka main di sini kan. Terus kebetulan kemarin lagi di waktu kudanya lagi capek, lapar, haus, makanya sempat diam di belakang masjid itu. Sempat disuruh naik anak-anak nggak mau gitu. Dipukul sama kayu juga, sama ditarik tali di mulutnya gitu, sambil berdarah sama ininya sobek. Nah, pemirsa, kasus kuda di Cimahi ini merupakan salah satu saja gambaran bagaimana nasib kuda pekerja kerap mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Dan untuk mendapatkan gambaran kondisi kuda pekerja dan bagaimana perlindungan terhadap kuda pekerja yang seharusnya, kita akan berbincang dengan CEO dan founder Jan Domestik Indonesia, Karin Franken. Selamat siang, Mbak Karin. Mbak Karin, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik Mbak Karin, terima kasih atas waktunya. Jadi Mbak Karin, Jan Domestik ini kan juga ikut mengawal ya kasus yang berada di Cimahi soal dugaan penyiksaan terhadap kuda. Nah, sebetulnya bagaimana kelanjutannya Mbak Karin? Apakah ada kondisi kuda yang perlu menjadi perhatian? Ya, kalau untuk kasus ini ya, kami langsung hari itu juga besoknya ya pas beritanya viral, kami kirim tim langsung ke lokasi karena kami di JAN memang ada program peduli kuda pekerja ya, dan kami juga langsung dengan koordinator lapangan juga punya beberapa rekan pemilik kuda delman di sana, jadi langsung kita follow up gitu. Nah, ketika tim kami nyampe langsung ke kudanya dan sebelumnya kuda juga sudah diperiksa sama Dinas KPKP Jawa Barat dan kondisi kudanya sih sebenarnya baik ya, bisa dilihat dari body score-nya berisi, terus kulitnya juga bagus. Jadi sebenarnya dari pemiliknya sendiri menurut kami ya dirawat dengan baik ya, tapi ya sayangnya ya kejadian itu yang pelakunya tuh adalah kusirnya ya, bukan pemiliknya sendiri. Oke, Mbak Karin, apakah nanti akan berusaha untuk menempuh jalur hukum terkait dengan hal ini khusus untuk kurirnya? Karena polisi juga ikut di dalam hal ini. Ya betul. Jadi setelah kejadian itu kami langsung dihubungi oleh tim Paksi ya, advokat
Perkumpulan Advokat Sunda Indonesia, dan kebetulan mereka punya kenalan di polisi di tempat, jadi langsung komunikasi dan ya dalam 2 jam pelakunya ditangkap gitu. Nah, beberapa jam kemudian ada teman-teman lain dari Jakarta juga, sampai dari organisasi lain dan mereka yang membuat laporan resmi. Tapi ya sepertinya agak sulit ya karena apa namanya mungkin nanti dia akan kena pasal 302 dan karena setelah diperiksa kudanya masih dalam keberadaan baik ya, walaupun mungkin hari pertama dia masih kelihatan trauma ya. Tapi ya mungkin ujung-ujungnya nanti dia tuh hanya wajib lapor gitu. Baik, Mbak Karin, saat ini kuda yang ada di video tadi ini sudah diamankan atau dikarantina atau masih berada di pemiliknya yang juga menjadi pelaku? Ya pertama pemiliknya bukan pelakunya ya, yang pelakunya adalah kusirnya ya. Jadi yang tadi saya jelaskan, jadi pemiliknya sendiri sebenarnya perawatannya cukup baik ya, karena kita bisa melihat dari kondisi kudanya sendiri. Karena ada banyak kuda delman dalam kondisi yang tidak baik ya, mereka kurus, kulitnya tuh ada kayak penyakit kulit gitu loh. Tapi kalau kuda ini kelihatan dia dirawat dengan baik. Cuman salahnya adalah kusirnya yang kebukin kuda tersebut gitu loh. Jadi bukan pemiliknya. Oke. Oke, Mbak Karin, adakah keterangan lebih lanjut? Jadi karena ini sudah dikatakan kusirnya ini ditangkap, sudah dimintai keterangan, jadi motifnya mengapa? Apakah karena kesal atau karena apa? Ya sebenarnya gini, jadi koordinator lapangan kita kebetulan namanya Mas Nanang ya. Mas Nanang ini juga kebetulan dulu pemilik kuda delman ya. Makanya akhirnya kan bekerja buat jadi enak, jadi seperti jembatan ya, jadi untuk komunikasi dan segala macam. Nah, menurut Mas Nanang, kondisi setelah pemiliknya diajak bicara dan juga pelakunya, jadi sebenarnya karena gini ya, memang apa yang terjadi itu sangat tidak bisa diterima ya. Harus ada konsekuensi seberat-beratnya kalau bisa ya. Tapi kadang-kadang juga suka sedikit dilebih-lebihin ya supaya viral ya. Jadi kuda itu sebenarnya kan kuda tunggang ya, bukan delman, bukan narik delman. Dan sebenarnya durasi dia bekerja hanya 2 sampai 3 jam sehari dan itu tidak berat. Ini juga masih kuda yang muda ya. Nah kebetulan setelah Mas Nanang ya tim kami ke sana, dia bilang kudanya itu memang iseng ya, suka main, suka gigit-gigitan gitu, tapi main karena dia tuh masih playful gitu. Nah katanya kusir itu digigit dan ditendang, terus dia emosi. Nah, habis itu dia memakai kekerasan gitu, yang tidak bisa dibetulkan tentunya ya. Tapi waktu koordinator kami sampai lapangan dan sudah lihat kudanya, memang di pipinya ada sedikit bengkak dan ada mulutnya robek sedikit, tapi kalau misalnya kita lihat dari pose pertama itu kan kita semua pikir bahwa kuda itu kan penuh darah dan ada banyak luka, tapi ternyata hanya di mulutnya sedikit dan sedikit bengkak. Dan ya untungnya kudanya hari kedua karena tim kami di sana berhari-hari ya jagain kudanya, terus merawat kudanya juga, segala macam kasih makan. Tapi untungnya beberapa hari kemudian kudanya sudah biasa lagi, sudah mulai main lagi dan tidak ada tanda-tanda dia tuh masih ketakutan sama manusia. Baik, Mbak Karin, sebetulnya kalau kita berkaca dari kasus ini ya, di Indonesia sendiri bagaimana kondisi para kuda-kuda pekerja? Apakah sudah mendapatkan perlindungan yang seharusnya? Kalau sistem perlindungan resmi itu belum ada ya, tapi pemerintah
pusat ya dalam hal ini Kementerian Pertanian sedang dalam tahap harmonisasi regulasi untuk adanya SOP untuk kuda pekerja ya. Jadi itu adalah kemajuan yang cukup besar dan kita senang sekali dengan itu karena nantinya kami bisa menggunakan regulasi itu ya untuk mendidik dan sebagai sedikit kasih pressure juga karena memang sampai saat ini hidupnya kuda delman ya masih kurang layak bisa dibilang. Baik, oke. Nah, jadi bagaimana Mbak sebenarnya kalau kita mau memulai supaya perlindungan untuk kuda pekerja ini bisa diimplementasikan lebih baik di Indonesia? Ya, pertama kami sudah senang dengan regulasi. Harus ada undang-undang yang lebih kuat ya secara umum untuk hewan, untuk domestic animals, untuk farm animals, untuk kuda ya. Harus ada undang-undang yang lebih baik dan untuk domestic animals tuh belum ada gitu. Jadi itu kita harus push terus supaya ada ya. Jadi kalau ada kejadian seperti ini bisa ditindaklanjuti gitu karena udah sangat jelas ini tidak bisa dibenarkan dan seharusnya tidak ditoleransi kekerasan seperti ini ya. Sebenarnya kekerasan dalam bentuk apapun ya tidak bisa dibenarkan. Ya, Mbak Karin, kalau dan dari kalau dari sisi masyarakat begitu sebagai konsumen, mungkin kita yang sering pergi ke tempat wisata ada kuda tunggang atau suka naik delman. Nah, ini sampai batas mana kita sebagai masyarakat harus tahu bahwa hal-hal tersebut penyelewengan terhadap hak kuda pekerja ini harus kita hindari juga sebagai masyarakat. Ya betul, kalau misalnya kita masih partisipasi, ya kita jadi menjadi bagian dari masalah ya. Jadi jangan pernah kalau misalnya lihat kuda kurus atau tidak terawat, ya jangan naik gitu loh ya, jangan ikut partisipasi gitu. Dan kalau bisa juga harus ditegur karena mereka harus tahu bahwa bukan hanya organisasi seperti JAN atau organisasi lain yang keberatan ya dengan kondisi-kondisi kuda delman, tapi secara umum masyarakat juga sudah tidak senang melihat kuda kurus atau kuda sakit gitu. Jadi mereka harus memperhatikan kesejahteraannya dan makanya di JAN program kami Peduli Kuda Pekerja itu kami sudah bertahun-tahun ya kita edukasi, kita juga kasih perawatan medis gratis. Kita juga setiap tahun kami bantu dengan vaksinasi untuk keperluan mereka, vaksinasi. Jadi masyarakat juga ini plays a big role ya, harus ikut untuk edukasi juga ya. Kalau lihat sesuatu yang tidak baik harus langsung ditegur. Jadi kalau melihat sesuatu yang tidak baik harus segera ditegur. Tapi kalau mau melapor kemana, Mbak Karin? Nah itu yang masih sulit di sini ya. Jadi mungkin dalam banyak kasus ya di sini kalau misalnya belum viral tidak dapat perhatian. Tapi kalau misalnya untuk kuda ya kami selalu bisa dihubungi dan kami biasanya juga cepat ya. Kalau ada apa-apa bisa kontak kami. Terus kalau untuk domestic animals, anjing kucing itu sudah ada banyak shelter dan organisasi juga yang bisa melapor gitu. Jadi kita bisa tegur secara langsung dan kita juga bisa melaporkan ke organisasi yang memang melindungi hewan-hewan. Baik ya, baik. Semoga dialog kita pada hari ini juga bisa semakin mengedukasi publik juga ya terkait dengan bahwa kuda pekerja ini ada batasan-batasan juga yang harus kita perhatikan. Terima kasih Mbak Karin Franken, CEO dan founder JAN Domestik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.